Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan sempurnaku mata kuliah Sekolah Aku Kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Latifah Puspitasari MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Adistoro sebagai moderator sekaligus pemateri utama. Saya Dara Sekali Panjaitan sebagai pemateri kedua. Saya Dara Sekali sebagai pemateri ketiga. Saya Rizal Martini sebagai pemateri keempat. Saya Masarani sebagai pemateri kelima. Baiklah, di sini kami akan membuka dua sesi. Sesi yang pertama menyampaikan materi dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada hakikat dan fungsi buku teks. Menurut Taniga dan kawan-kawan, tahun 2009, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang disusun oleh para pakar untuk tujuan instruksional, dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pengguna di sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada fungsi dari buku teks. Yang pertama itu sebagai sumber belajar utama, yang kedua sebagai pedoman bagi guru, yang ketiga sebagai alat evaluasi, dan yang keempat sebagai panduan belajar mandiri, dan yang kelima sebagai sarana penanaman nilai, dan yang keenam sebagai pendukung pencapaian kurikulum. Selanjutnya di sini ada kualitas buku teks. Yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memberikan motivasi kepada siswa. Yang ketiga, buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik. Dan yang keempat, buku teks seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Dan yang kelima, buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Dan yang keenam, buku teks haruslah dapat menstipulasi. Yang ketujuh, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar atau tidak jelas. Dan yang ke-8, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas. Dan yang ke-9 adalah buku teks haruslah mampu memberikan pengetahuan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dan yang terakhir, buku teks itu seharusnya dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa bagi yang memakainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya di sini ada keterbatasan buku teks. Keterbatasan buku teks terbagi menjadi 10 poin. Poin pertama yaitu keterbatasan dalam penyajian materi. Poin yang kedua yaitu buku teks itu sendiri tidaklah mengajar. Yang ketiga, isi yang disajikan sebagai perangkat-perangkat kegiatan belajar yang dipadu secara artifisial. Dan yang keempat, kurangnya aktualisasi informasi. Dan yang kelima, minimnya unsur interaktif. Dan yang keenam, terbatas pada gaya belajar tertentu. Dan yang ketujuh, ketergantungan berlebihan. Yang delapan, biaya dan akses. 9, kurangnya konteks lokal. Dan yang 10, masalah dalam penyusunan dan penelaahan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis buku teks. Jenis-jenis buku teks terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, buku teks tunggal. Dan yang kedua, buku teks berjilid. Yang ketiga, buku teks berseri. Buku teks tunggal adalah pelajaran yang digunakan secara menyeluruh untuk satu mata pelajaran dan satu tingkat kelas. Yang kedua, buku teks berjilid. Buku teks berjilid adalah buku pelajaran yang dibagi dalam beberapa jilid berdasarkan periode waktu atau pembagian materi sampai semester 1 dan 2. Yang ketiga, buku teks berseri. Buku teks berseri adalah kumpulan buku teks yang disusun dalam serangkaian tingkat atau kelas. Biasanya satu buku untuk setiap tingkat. Buku ini membentuk satu kesatuan kurikulum jangka panjang dari kelas rendah hingga kelas yang tinggi. Selanjutnya ada pengertian dan prinsip-prinsip buku kerja. Buku kerja adalah bahan ajar atau media pembelajaran yang dirancang untuk melatih keterampilan peserta didik secara aktif melalui aktivitas langsung seperti latihan, soal, tugas-tugas, bersyukur, pengisian nomor kerja, dan kegiatan penalaran. Buku kerja ini bersifat praktis dan aplikatif, bertujuan memperkuat pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari dalam buku teks tersebut. Nah, di sini ada prinsip-prinsip buku kerja
ada 7 poin. Poin pertama itu prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan ini buku kerja harus selaras dengan kurikulum dan buku teks dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, prinsip keterlibatan aktif. Buku kerja dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip keterarahan, yaitu instruksi atau petunjuk dalam buku kerja harus jelas dan sistematis. Yang keempat, prinsip variasi dan kontekstualisasi, yaitu berisi latihan dan tugas dalam buku kerja sebaiknya bervariasi, seperti ada isian, uraian, ataupun proyek. Yang kelima, prinsip umpan balik. Di sini buku kerja harus memfasilitasi penilaian dan umpan balik baik oleh guru maupun siswa. Dan yang keenam, prinsip keterukunan. Buku kerja di sini berisi soal atau aktivitas yang disajikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan kemampuan siswa itu sendiri. Dan yang ketujuh ada prinsip keterbacaan, yaitu berisi bahasa, tata letak, dan ilustrasi dalam buku kerja harus mudah dibaca, menarik agar siswa tersebut termotivasi. Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang akan saya lanjut yaitu ada penulisan buku teks yang baik. Adapun langkah-langkah dalam penulisan teks ada 11, yaitu 1. Perencanaan pendekatan sistem, 2. Melakukan analisis kebutuhan, 3. Mendeskripsikan kelompok sasaran, 4. Melakukan kerjasama dengan ahli bidang studi, 5. Menuliskan kompetensi yang dapat diukur, 6. Melakukan analisis piramida, 7. Mengidentifikasi jenis belajar, pemilihan metode dan media dan peta belajar, 8. Menentukan struktur pembelajaran dan desain pertanyaan, 9. Membuat flyer halaman, yang ke-10. Melakukan penulisan naskah yang sesungguhnya, dan yang ke-11. Melakukan evaluasi setelah buku ditulis. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan buku kerja. Keunggulannya yaitu 1. Meningkatkan keaktifan siswa, 2. Menerapkan konsep secara langsung, 3. Mendukung evaluasi pembelajaran, 4. Fleksibel dan bervariasi, 5. Meningkatkan fokus belajar. Dan yang kelemahannya itu ada 6, yaitu ketergantungan pada instruksi, 2. Kurang efektif tanpa pemahaman materi, 3. Berpotensi membosankan jika kurang variasi, 4. Tidak cocok untuk semua gaya belajar, yang kelima. Membutuhkan penyesuaian tingkat kesulitan, dan yang terakhir penggunaan yang terbatas dalam pembelajaran kolaboratif. Baik, saya melanjutkan materi berikutnya. Di sini saya menjelaskan ciri-ciri buku teks. Yang pertama yaitu membuat satu bidang studi. Buku teks tentunya harus membuat satu bidang studi saja. Yang kedua, sesuai dengan kurikulum sebagai panduan utama dalam penulisan buku teks dan pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga ada bahasa yang jelas, tepat, dan komunikatif agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat ada struktur materi sistematis dan logis. Di sini perlu logis karena buku teks itu harus memasukkan sesuai dengan nalar. Lalu mendorong aktivitas belajar relevan dan kontekstual, membuat nilai-nilai positif. Lalu dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik dan fungsional sebagai pendukung untuk menjadi daya tarik siswa. Lalu ada memiliki sumber referensi yang jelas, memanfaatkan memfasilitasi evaluasi dan memberikan umpan balik. Lalu yang terakhir memiliki kualitas akademik yang telah teruji. Selanjutnya ada penyeleksian. Secara umum penyeleksian dalam buku teks terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu penyeleksian materi. Penyeleksian materi ini di dalamnya terdapat beberapa bagian seperti kesesuaian dengan kurikulum tingkat sekolah itu harus disesuaikan SD, SMP atau SMA. Terus kedalaman dan keluasan materi itu tidak terlalu luas jika ranahnya itu masih SD. Lalu ada penyeleksian bahasa, yaitu efektif dan komunikatif. Jika bahasa tadi itu sulit dipahami oleh peserta didik, maka akan memberatkan peserta didik dalam memahami konsep yang akan dipelajari. Lalu ada penyeleksian gambar dan ilustrasi, seperti tadi, yaitu yang dimana sebagai daya tarik yang harus menambah daya tarik siswa terhadap buku teks itu, dan harus sesuai dengan materi yang ada pada buku teks. Lalu ada penyeleksian nilai. Penyeleksian nilai ini
yang dimana dalam buku teks itu harus mengandung nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai moral, nilai-nilai yang membantu siswa berkembang. Lalu yang terakhir ada penyeksian kegiatan pembelajaran, di mana harus ada latihan evaluasi seperti pilihan terganda ataupun soal-soal yang diberikan oleh guru melalui buku teks tersebut. Dan yang terakhir adalah penyeleksian evaluasi yang harus dilakukan untuk memenuhi progres dalam pembelajaran, di mana siswa nanti akan diberikan soal yang harus diselesaikan dan untuk menguji sejauh mana kemampuan siswa tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kelima. Selanjutnya di sini ada penyusunan buku teks. Nah, hal-hal dasar yang harus diperhatikan dalam setiap buku teks apapun mata pelajarannya meliputi yang pertama, pendekatan keterampilan proses, yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, bahan pengajaran, yang keempat, program pembelajaran, metode, sarana dan sumber penilaian dan bahasa. Selanjutnya, penelaahan buku teks. Nah, beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menelaah buku teks antara lain yang pertama, kurikulum yang berlaku. Kurikulum yang berlaku buku teks harus disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Contohnya, pada masa kurikulum 1984 digunakan pendekatan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki ciri khas tersendiri. Buku teks harus mencerminkan karakter ilmu yang relevan. Misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, keterampilan proses seperti mengamati, menggolongkan, menafsirkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan harus tampak dalam materi dan kegiatan belajar. Yang ketiga, hubungan kurikulum mata pelajaran dalam buku teks. Nah, buku teks harus menjembatani antara isi kurikulum dan karakteristik masing-masing mata pelajarannya. Nah, artinya buku teks menjadi media yang merealisasikan tujuan kurikulum dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang keempat, dasar umum dan dasar khusus dalam penyusunan. Nah, dasar umum ini berlaku untuk semua mata pelajaran, yaitu bersumber dari kurikulum secara menyeluruh. Nah, dasar khususnya dikhususkan bagi mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Yang terakhir, fungsi telaah buku teks. Nah, fungsi utama telaah buku teks yang pertama, menilai kesesuaian dengan kurikulum. Yang kedua, menjamin kualitas isi materi. Yang ketiga, menilai kelayakan bahasa. Yang keempat, menilai kelayakan penyajian. Yang kelima, menjamin integritas nilai karakter. Yang keenam, menilai aspek keterbacaan. Yang ketujuh, menghindari konten negatif. Dan yang terakhir, memberi masukan untuk perbaikan. Baiklah, saya kembali ke moderator. Baik, sekian hasil pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan, Iqbal. Jadi saya akan bertanya, perkenalan, nama saya Iqbal Isman Fadilan. Saya akan bertanya kepada Haikal mengenai ciri-ciri penyusunan buku teks itu. Jadi pertanyaannya, apakah setiap buku pelajaran otomatis dapat disebut sebagai buku teks? Coba analisis berdasarkan ciri-ciri yang Anda jelaskan tentang buku teks yang valid dan objektif. Terima kasih kepada Iqbal. Selanjutnya, silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selanjutnya akan menjawab kepada Dana. Pertanyaan itu, menurut Anda, apakah kesempatan buku teks dapat mempengaruhi motivasi belajar keseluruhan dan cara mengatasinya? Dan bagaimana cara mengatasi keterbatasan buku teks itu seperti apa? Coba jelaskan. Terima kasih kepada saudara Lisa. Apakah ada lagi? Silakan Yonda.
buku teks harus ditelaah tidak hanya dari sisi isi, tetapi juga dari sisi nilai dan fungsi pembentukan karakter peserta didik. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bella. Baiklah, perkenalkan, saya Bella ingin bertanya kepada Duma. Pertanyaannya, pada bagian fungsi buku teks, poin ketiga, terdapat fungsi buku teks sebagai alat evaluasi. Nah, pertanyaannya, mengapa buku teks disebut sebagai alat evaluasi? Terima kasih Bella. Baik, di sini kalian 5 menit lagi cepat. 5 menit lagi cepat. 5 menit lagi. baik di sini kalian akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Garut yang dimana beliau bertanya apakah setiap buku pelajaran disebut buku teks. Jawabannya itu tidak semua buku pelajaran itu dapat dikatakan buku teks. Nah, jika dilihat dari analisisnya berdasarkan ciri-ciri buku teks, jika buku pelajaran itu tidak sesuai dengan kurikulum, otomatis tidak bisa dikatakan sebagai buku teks. Lalu sistematis dan logis, jika di dalamnya itu pembahasannya itu mengarah ke dalam yang halusinasi, otomatis itu dikatakan buku yang tidak logis sesuai dengan nalar manusia gitu. Lalu bahasa komunikatif, bahasanya itu harus komunikatif dan edukatif. Jika buku pelajaran itu tidak mengandung bahasa yang mendidik ataupun edukasi memberikan nilai pendidikan, otomatis itu tidak bisa dikatakan sebagai buku teks. Dan yang terakhir itu dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, maksudnya di sini itu buku teks yang disebut buku teks itu kan ditulis oleh seorang penulis yang dimana dia dapat mempertanggungjawabkannya bahwa itu bukanlah hasil dari plagiasi ataupun peniruan milik orang lain, namun boleh sebagai bahan acuan saja. Jadi jika disimpulkan, sebuah buku teks itu bisa disebut sebagai buku teks jika memenuhi ciri umum yang saya jelaskan tadi. Buku yang hanya berisikan materi pelajaran tanpa mengikuti standar dan ciri-ciri buku teks, meskipun membahas topik pelajaran, itu tidak bisa dikatakan sebagai buku teks. Jadi sebuah buku pelajaran itu baru bisa disebut sebagai buku teks jika memenuhi ciri-ciri yang Anda sebutkan seperti sesuai dengan kurikulum, logis, sistematis, edukatif gitu kan. Lalu buku yang hanya berisi materi pelajaran tanpa mengikuti standar penyusunan buku teks tidak dapat disebut sebagai buku teks. Jadi meskipun membahas topik yang diajarkan di sekolah itu tetap nggak bisa disebut buku teks ya. Menjawab pertanyaan Lisa, yang mana pertanyaannya Anda apakah keterbatasan buku teks dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa di kelas dan cara mengatasi keterbatasan buku teks itu seperti apa? Coba jelaskan. Menurut saya ya, keterbatasan buku teks itu sangat dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dampak keterbatasan buku teks itu terhadap motivasi belajar yang pertama, minimnya variasi materi. Nah, jadi membuat siswa cepat bosan dan kurang tertarik belajar apabila materinya itu lebih membuat siswa tersebut cepat bosan gitu kalau materinya lebih nggak menarik. Baru yang kedua, informasi yang tidak up-to-date membuat siswa merasa apa yang dipelajari tidak relevan dengan kenyataannya. Baru jumlah buku yang terbatas bisa menimbulkan kesenjangan akses belajar antara siswa. Nah, cara mengatasinya itu yang pertama kita bisa memanfaatkan sumber belajar alternatif. Di sini guru bisa menggunakan internet, video, pembelajaran atau artikel teknik untuk memahami materi-materi pembelajaran tersebut. Baru yang kedua, kita bisa mengembangkan bahan ajar sendiri. Guru bisa membuat modul sederhana atau menggelar aktivitas menarik yang kontekstual. Baru yang ketiga, kita bisa menggunakan media pembelajaran interaktif seperti presentasi visual, game edukasi, atau simulasi digital supaya materi tersebut tidak membuat siswa tersebut bosan. Bagaimana saudara siswa apakah dapat memahami? Saya ada dari saudara, saya bisa disebutkan bahwa keterbatasan buku teks dapat berdampak negatif terhadap motivasi belajar siswa. Seperti menurut jaminan keterbatasan akses dan kurangnya relevansi materi. Untuk mengatasinya, guru perlu memanfaatkan sumber belajar alternatif, mengembangkan bahan ajar kreatif, menggunakan media interaktif, serta mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Dengan strategi ini, proses belajar menjadi lebih menarik, relevan dan inklusif bagi semua siswa. Terima kasih.
diupayakan untuk menghasilkan buku teks yang efektif dan berkualitas. Yaitu satu, analisis. Pada tahap ini, penulisan harus menganalisis kebutuhan dan konteks dari buku yang akan ditulis. Kedua, desain. Setelah analisis dilakukan, penulisan merancang struktur dan isi buku termasuk pembagian bab materi yang akan diajarkan serta cara penyajian yang sesuai dengan audiens. Ketiga, pengembangan, yaitu tahap pengembangan melibatkan proses penulisan dan pembuatan materi secara rinci. Yang keempat, uji coba dan revisi, yaitu buku yang telah dikembangkan diuji coba terlebih dahulu kepada kelompok kecil seperti siswa atau ahli materi. Yang kelima, implementasi, yaitu buku yang telah direvisi dan dianggap siap kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran di lapangan. Yang terakhir, evaluasi sumatif, yaitu setelah buku digunakan dalam pembelajaran, evaluasi sumatif dilakukan untuk menilai efektivitas buku dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa buku teks yang ditulis benar-benar efektif. Berarti komponen pendekatan sistem penulisan buku itu terdiri dari 6 langkah besar. Yang pertama itu analisis, lalu yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, keempat uji coba dan revisi, yang kelima implementasi, lalu yang keenam evaluasi sumatif. Nah, di sini saya mau bertanya soal Putri, itu bagaimana buku teks harus ditelaah tidak hanya dari sisi, tetapi juga dari sisi nilai dan fungsi pembentukan karakter peserta didik. Jawabannya itu buku teks tidak hanya berfungsi sebagai sumber materi, tetapi juga membentuk pola pikir dan karakter siswa. Oleh karena itu, telaah buku teks penting untuk memastikan isi buku tidak hanya akurat dan sesuai kurikulum, tetapi juga memuat nilai-nilai positif, mendorong berpikir kritis, serta bebas dari bias